Pelapor anak Jokowi ke KPK, Ubaidillah Badrun, resmi dilaporkan ke polisi oleh Ikatan Aktivis 98 yang tak lain adalah pendukung Jokowi. Ini ceritanya, anak presiden tak boleh disentuh. Melaporkan perbuatan anak presiden yang diduga korupsi malah dianggap melecehkan. Gelora.co, perwakilan Ikatan Aktivis 98, Emmanuel Ebenezer, berjanji akan mencabut laporan polisi jika terlapor Ubaidillah Badrun sudah meminta maaf kepada publik. Sebelumnya diketahui, Ubaidillah Badrun melaporkan dua anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, ke KPK atas dugaan korupsi pada 10 Januari 2022. Ya, kami akan cabut laporannya. Ubaidillah kawan saya juga, sama-sama aktivis 1998, kata Immanuel di depan gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis 14 Januari. Ketua kelompok sukarelawan Jokowi Mania itu mengungkap alasan melaporkan Ubaidillah ke polisi. Dia beralasan khawatir jadi presiden buruk ketika seorang dosen ASN juga melakukan pelecehan terhadap anak kepala negara, kata Immanuel. Jokowi Mania ini jelas ngawur. Ini Gibran dan Kaisang dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi, tentu dengan dasar dan alasan yang jelas. Masa kalau anak presiden tak boleh dilaporkan? Ini bukan melecehkan, Bung. Ini melaporkan perbuatan anak presiden yang diduga melakukan korupsi. Kemudian menurut Immanuel, mengkritik kepala negara sah-sah saja, namun tidak dibenarkan bila mengkritik pribadi atau anak presiden. Kalau mau kepala negara, dia, Ubaidillah Badrun, kritik kekuasaannya, bukan pribadi atau anak. Itu nggak mendidik secara politik, kata Immanuel. Lagi-lagi paham Jokowi Mania ini tutup mata. Ubaidillah Badrun bukan mengkritik, tetapi jelas melaporkan dugaan KKN yang diduga dilakukan anak presiden, yaitu Gibran dan Kaisang. Sekali lagi ini bukan kritik, tetapi penegakan hukum. Tidak boleh tebang pilih. Anak presiden sekalipun, kalau salah, ya hukum harus ditegakkan. Seharusnya aktivis memang menyerang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Yang dilakukan Ubaidillah Badrun sudah benar. Pelapor yang mengatasnamakan aktivis 98 membuat malu kaum pergerakan. Demikian kata Niko Silalahi, dikutip dari akun Twitter @neko_silalahi pada Sabtu 15 Januari. Niko Silalahi menjelaskan sebuah contoh. Gerakan 98 dulu menumbangkan rezim Orba yang otoriter plus KKN. Rezim saat ini bahkan sudah KKN dan membangun dinasti kekuasaan. Sialnya, ada dosen yang merawat kewarasan intelektual, lo laporkan, kata Niko Silalahi. Yang dilakukan Bung Ubaidillah udah benar dan patut diduga anak-anak Jokowi itu terima upeti, sambung Niko Silalahi. Di cuitan selanjutnya, Niko meminta agar mereka yang melaporkan Ubaidillah Badrun membiarkan saja KPK bekerja mengusut aliran uang yang disinyalir dari orang-orang yang ingin bisnisnya diamankan. Jangan bikin malu kaum gerakan, pungkas Niko Silalahi. Sebelumnya diberitakan, Ikatan Aktivis 98 resmi melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubaidillah Badrun, ke Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari. Pelapor Immanuel mengatakan bahwa pihaknya melaporkan Ubaidillah atas dugaan fitnah. Laporan itu telah diterima dan terregister dengan nomor LP-239-1-2022-SPKT-Polda Metro Jaya. Kami melaporkan Ubaidillah Badrun
di pasal 317 KUHP, kata Immanuel di depan gedung SPKT Polda. Pelapor anak Jokowi ke KPK, Ubaidillah Badrun, bersiaplah hadapi segala hal yang tidak masuk akal sekalipun. Dilansir Republik Merdeka, langkah dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, yang melaporkan dua anak Presiden Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencuri perhatian publik. Apalagi setelah Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer alias Noel, melaporkan Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Kepada Ubaidillah Badrun, Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi Adi M. Masyardi berpesan untuk memantapkan diri karena telah memilih jalan pergerakan. Ketika memilih jalan pergerakan, kita memang harus siap untuk hadapi segala hal yang tak mungkin, terutama terkait risiko yang paling tak masuk akal sekalipun, tegasnya. Menurutnya, kebenaran yang akan diungkap tidak akan mungkin bisa dibakar oleh api membara sekalipun. Dia meminta Ubaidillah Badrun untuk tegar seperti Nabi Ibrahim saat menghadapi kezaliman Raja Namrud. Sementara Ubaidillah Badrun angkat suara soal adanya dugaan teror atau ancaman terhadap dirinya. Hal itu ia alami tak lama setelah melaporkan dugaan keterlibatan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ubaidillah Badrun menyebut ancaman itu ia rasakan baik di jagat maya dan dalam kesehariannya. Meski demikian, dugaan ancaman psikologis itu ditanggapi santai oleh aktivis reformasi 98 ini. Narasi ancaman muncul di medsos dengan bahasa yang sarkastis, tetapi saya respon baik-baik saja, kata Ubaidillah. Adapun bentuk teror psikologis yang dialami Ubaidillah Badrun, diantaranya adalah kontak yang tak dikenalinya kerap menghubungi dia, hingga ada orang tak dikenal yang diduga mengintai kediamannya. Kontak yang tidak dikenal memang ada yang menghubungi saya di malam hari. Saya tidak pernah mengangkatnya. Semoga bukan dalam rangka meneror, beber Ubaidillah Badrun. 2 hari lalu, memang ada orang yang tidak dikenal dan tidak pernah terlihat sepanjang saya tinggal 13 tahun lebih di sini. Orang itu menggunakan kendaraan roda 2 dan duduk di tempat istirahat lapangan basket. Terlihat mengamati rumah sekitar 20 menit. Kehadiran supir tetangga ke lokasi itu yang membuat ia pergi dari lokasi duduknya. Selebihnya wallahu a'lam, tukasnya. Meski ada beberapa kejanggalan yang ia alami setelah melaporkan putra Presiden Jokowi ke KPK, Badrun berharap hal itu bukan bagian dari ancaman. Ia tetap berpikir positif dan menyatakan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Semoga motifnya bukan dalam rangka teror psikologis. Saya positif thinking saja bahwa itu semua jauh dari motif teror. Alhamdulillah, saya saat ini baik-baik saja, pungkas Ubaidillah Badrun.